bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan diri sejati kita di tengah gejolak kehidupan yang seringkali mengalihkan fokus kita. Mari kita merenung dan menjelajahi diri sejati kita dengan penuh kesadaran, agar kita siap untuk pulang dan kembali kepada sang hakikat tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Ada sebuah ungkapan yang sepantasnya kita renungkan bersama, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Namun, dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang kita terlupa akan keberadaan diri kita sendiri. Kita seringkali teralihkan oleh hal-hal di luar diri kita, sehingga luput dari memahami siapa sebenarnya diri sejati kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama merenung dan menelusuri lebih dalam, agar kita dapat mengenal diri dengan lebih baik lagi. Kita awali dengan membuka Quran surat 16 ayat 78. Dikatakan bahwa, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dapat kita pahami bahwa kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, baik tentang diri kita sendiri maupun tentang dunia di sekeliling kita. Namun kita datang ke dunia ini untuk belajar agar dapat mengetahui apapun yang kita pelajari. Hal menarik dari ayat tersebut adalah kita diberikan segala yang dibutuhkan untuk belajar, agar kita dapat menunaikan tugas kita sebagai manusia. Kita telah dianugerahi pendengaran dan penglihatan, agar kita dapat mempelajari apapun. Karena pendengaran atau penglihatan adalah pintu masuknya sebuah informasi ataupun ilmu pengetahuan. Namun penting bagi kita untuk bijaksana dalam memaknai sebuah informasi yang kita terima, serta teliti dalam memikirkan informasi tersebut, dan selalu menggunakan akal sehat serta hati nurani agar dapat merasakan dan memahami sebuah informasi yang kita terima serta menyikapi dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk menyadari tentang pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita. Karena tujuan kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah agar kita selalu bersyukur. Bersyukur tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan barang-barang materi, tetapi juga tentang menghargai kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Kita harus bersyukur karena dianugerahi kemampuan seperti berpikir, mengindra, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan akal, kita dapat memahami sesuatu. Dengan pendengaran dan penglihatan, kita dapat belajar mengenali dunia sekitar dan diri sendiri, agar yang mulanya tidak tahu menjadi semakin tahu. Lalu pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita mengetahui tentang siapa sebenarnya diri kita? Baik, mari kita renungkan bersama. Berbicara masalah kehadiran manusia, kita ini memiliki bagian jasmani dan bagian rohani. Apa yang dapat kita lihat ini adalah tubuh fisik atau jasmani, di mana jasmani inilah yang disebut dengan wadah. Dan ketika ada wadah, pasti ada sesuatu yang menjadi isi dari wadah tersebut. Maka di surat 32 ayat 9 dikatakan, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi isi di sini adalah yang disebut dengan ruh. Penting sekali untuk kita renungkan dan sadari bahwa kita bukanlah tubuh fisik yang diberi ruh. Justru sebaliknya, kita adalah ruh yang diberi wadah berupa tubuh fisik. Maka yang menjadi fokus utama dari diri kita adalah ruh tersebut. Namun banyak di antara kita yang terlalu fokus dan mengutamakan kebutuhan jasmani seperti makanan
dan kenyamanan fisik. Sementara kebutuhan rohani seperti spiritualitas dan keseimbangan emosional seringkali tidak kita perhatikan. Terkadang kita kurang memahami kebutuhan rohani dan kurang menyadari pentingnya kesadaran spiritual dalam kehidupan kita. Ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara aspek fisik dan rohani kita. Karena ketika kita terlalu terpaku pada kebutuhan material seperti uang dan harta benda dunia, kita akan cenderung kekurangan dalam hal bersyukur karena ketidakpuasan kita terhadap apa yang telah kita miliki dalam kehidupan ini. Kita akan terjebak dalam siklus terus-menerus merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Dan ini yang akan menghambat pemahaman terhadap aspek spiritual yang seharusnya lebih diutamakan. Pada hakikatnya, manusia adalah ruh yang merupakan percikan cahaya Allah, yang mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya adalah cahaya yang sedang mengalami pengalaman kehidupan dalam wujud fisik. Dan kita manusia pada akhirnya diharapkan bisa kembali kepada sumber cahaya kita, yaitu Allah. Jadi, sudah dapat dipahami bahwa tubuh kita adalah wadah luar kita sebagai manusia. Namun yang esensial dari kehidupan kita adalah ruh yang menempatinya. Kita adalah ruh yang dipasangkan dengan wadah tubuh untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia. Dan kita ketahui bahwa setiap tugas pasti memiliki batasan waktu. Tak terkecuali dalam kehidupan ini. Setiap individu memiliki rentang waktu yang telah ditentukan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sadar akan waktu, karena saat ini kita sedang berinteraksi dengan keberadaannya. Kematian menjadi batas akhir dari tugas kita di dunia ini, dan setiap tugas yang diberikan akan selalu dimintai pertanggungjawaban. Jika kita menginginkan akhir yang baik atau dalam istilah husnul khotimah, pertanggungjawaban kita juga harus memenuhi standar yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Karena kita menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan tercatat sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita. Lalu apa sebenarnya yang menjadi fokus atas pertanggungjawaban ini? Dalam konteks tubuh fisik, kita menyadari bahwa tubuh kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, yang harus kita pertanggungjawabkan bukanlah sekedar fisik tubuh kita, melainkan segala tindakan yang kita lakukan. Tangan kita tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan dikendalikan oleh program yang mengarahkan tindakan kita. Dalam hal ini, tangan kita hanyalah alat yang menjalankan perintah dari program tersebut. Jika programnya baik, maka tindakan tangan kita akan baik pula. Namun jika programnya buruk, tangan kita akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dengan demikian, yang sebenarnya akan dimintai pertanggungjawaban bukanlah fisik tubuh kita, melainkan program yang mengendalikan tindakan kita. Dan program ini tidak lain adalah jiwa kita, yang dalam bahasa Arab disebut dengan nafs. Ada pula yang menyebutnya dengan nafsu. Jiwa atau nafs merupakan pusat spiritual dan kesadaran manusia. Ini adalah dimensi yang menggerakkan manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Jiwa memiliki potensi untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga rentan terhadap keinginan duniawi dan hawa nafsu yang membelokkan dari jalan yang benar. Jadi dalam esensi diri kita terdapat 3 komponen yang membentuk keseluruhan kita sebagai manusia, yaitu tubuh fisik yang tampak, jiwa yang menjadi program, dan ruh yang merupakan esensi sejati kita. Ketiga komponen ini menyatu dalam kesatuan kita sebagai manusia, serta menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia di alam semesta ini. Jadi kembali lagi, pertanggungjawaban akhir kita bergantung pada bagaimana kita menggunakan program atau jiwa ini. Dalam setiap aspek kehidupan kita, jiwa kita menjadi cermin dari segala tindakan dan pemikiran kita.
Jadi penting sekali bagi kita untuk berusaha membersihkan jiwa kita, karena hanya jiwa yang bersih dan suci yang dapat kembali pulang kepada Sang Pencipta dengan keadaan yang baik. Semakin kita berusaha membersihkan jiwa, semakin tinggi tingkat kedewasaan dan kesadaran yang kita capai. Dengan demikian, perawatan jiwa juga menjadi bagian yang penting. Jangan sampai kita merawat tubuh jasmani kita, akan tetapi tidak memperhatikan jiwa kita, karena perawatan jiwa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas hidup kita secara keseluruhan. Penting bagi kita untuk selalu menyadari dan waspada terhadap setiap tindakan yang kita lakukan. Segala perbuatan kita akan tercatat oleh semesta dan pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat baik, sejatinya kita sedang membersihkan jiwa kita. Jika jiwa atau program kita bersih dan baik, tubuh jasmani kita pun akan menjadi baik dan mampu memberikan manfaat dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk merawat jiwa kita, memberikan nutrisi bagi keberadaan kita sebagai makhluk spiritual. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu bersyukur terhadap semua komponen yang ada pada tubuh kita, yang menjadi alat untuk kita belajar dan yang kita gunakan untuk mencari bekal yang cukup agar dapat mengantarkan kita untuk pulang dan kembali kepada Sang Pencipta dengan keadaan yang baik atau husnul khotimah. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman seperjalanan yang belajar dan berproses bersama. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses yang dapat membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih dan maaf atas segala kesalahan, kekurangan, serta sesuatu yang berlebihan. Berbahagialah untuk semua makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.